Bisa dibilang itu keadaan saya sendiri sempat saya alami, yang awalnya sebenarnya saya simpan untuk diri saya sendiri, untuk memahami diri saya sendiri, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami pada podcast Bincang Ruang Tengah. Podcast ini diadakan di RK House, sebuah kedai kopi yang punya cita-cita sederhana, ingin menjadi tempat pertukaran gagasan dan ide. Hari ini saya sudah ditemani oleh seorang perempuan hebat di samping saya. Namanya adalah Islamia Sahab, atau saya panggil Mia, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Kak. Oke, Mia ini adalah junior saya di pesantren. Saya memanggil dia karena saya sangat tertarik dengan tulisannya beberapa hari yang lalu di Instagram tentang quarter life crisis atau krisis seperempat abad, ya kan? Nah, di sana Mia menuliskan soal saya ingin membaca beberapa paragraf dari tulisan beliau. Gini, Besti, jika bukan kamu yang mengerti dirimu sendiri, jika bukan kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, maka kamu akan tenggelam di fase yang hanya fase ini. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar peduli pada proses kita, apalagi untuk mengerti kesedihan kita. Orang-orang hanya menanti hasil. Mereka tidak akan membantu banyak dalam proses jatuh bangunmu. Itu karena manusia lain memiliki masalah hidupnya sendiri. Satu-satunya yang tidak punya masalah dan memahami masalahmu adalah Tuhan. Jujur saya sangat tertarik dengan tulisan ini. Materinya sangat padat dan cara menulisnya juga yang sangat runtut, jadi menarik untuk dibaca. Dan lagi, tulisan ini relate dengan saya dan mungkin relate dengan banyak kawan-kawan di luar sana yang pernah melalui fase ini. Bahkan ada kalanya di fase di usia saya sekarang misalnya, kadangkala juga relate dengan masalah itu. Kadangkala juga jengkel dengan ketika saya punya masalah dan orang lain seolah-olah tidak peduli. Padahal saya harus memahami bahwa dia juga punya masalah, peduli gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke Mia. Kenapa menulis tulisan sebagus ini? Satu apresiasi yang membuat saya bangga karena diapresiasi sama Kak Haidir. Nah, ya kenapa ya? Jadi ya bisa dibilang itu keadaan saya sendiri sempat saya alami, yang awalnya sebenarnya saya simpan untuk diri saya sendiri, untuk memahami diri saya sendiri, Kak. Hal-hal yang saya pikirkan itu sebenarnya saya tidak pernah tuliskan pada saat saya yang mengalami. Tapi setelah saya mengalami itu, ternyata beberapa teman itu datang ke saya, berceritalah, biasa anak perempuan, cicet, ya curhat lah. Kalau istilahnya sekarang deep talk, ya. Deep talk. Yang jelas bukan pillow talk. Jadi itu banyak teman-teman yang bercerita, dan ternyata setelah saya dengarkan, oh ternyata bukan cuma saya yang mengalami ini, banyak yang mengalami ini. Tapi alhamdulillahnya saya sekarang sudah melewati itu. Ya sekarang umur saya kan 24 tahun menuju 25, Kak. Jadi itulah mungkin yang dimaksud quarter life crisis. Dan ada pada titik itu. Iya. Oke. Dan nah, apa lagi? Ya itu, Kak, sebenarnya tulisan itu bukan tulisan pertama, tapi saya arsipkan yang pertama. Karena yang pertama itu memang sangat diri saya sendiri. Oh, pantas saya lihat tulisan ini ada tulisan part 2-nya. Ya, part 2. Tapi saya coba stalking Instagramnya dia, ternyata tidak ada part 1-nya. Tidak ada part 1-nya karena diarsipkan. Karena diarsipkan. Nah, berkaitan dengan itu, banyak orang sekarang yang kadangkala punya masalah, lari ke istilah ngetrennya sekarang self healing, gitu ya. Self healing. Pernah dengarkah? Sering. Nah, bagaimana menurut Mia self healing itu? Apakah itu bagian dari self healing itu yang dimaksud sekarang? Apakah itu bagian dari penyembuhan quarter life crisis itu? Kak Haidir kapan kenal dengan istilah ini? Mungkin baru. Iya. Istilah ini memang baru, Kak. Iya. Jadi kalau disebut apa hubungannya dengan quarter life crisis,
ada hubungannya kan, ini istilah mental ya Kak. Iya. Saat mental kita jatuh karena sesuatu ya kita butuh healing, kita butuh penyembuhan. Oke. Nah, bentuk penyembuhannya itu seperti apa? Ya kan? Iya. Nah, salah satu bentuk penyembuhannya kan ya kita berwisata, kita melakukan hobi. Kan nggak cuma jalan-jalan, hobi juga. Itu bagian dari healing. Iya, saya sendiri karena terbatas untuk jalan-jalan lebih sering melampiaskannya ke hobi. Hobinya apa? Hobinya mengajar, terus menulis. Jadi menulis itu memang bagian dari hobi. Iya. Dan proses healing yang dilakukan oleh seorang Mia ketika punya masalah, larinya ke menulis. Hobi menulis dan mengajar. Karena mengajar juga Kak. Ketika saya ketemu sama anak-anak itu ada apanya ya tersendiri, kekuatan tersendirinya. Melihat wah ini anak-anak masih umur segini tapi bisa bahagia loh, gitu Kak. Tapi memang anak-anak punya memang harus bahagia. Tapi sebenarnya di balik kebahagiaannya itu ada juga anak-anak yang karena saya kan dekat dengan siswa-siswa saya sering dengarkan anak-anak yang kadang yang broken home. Mereka itu tidak hanya, mereka memang ceria ketika di depan orang-orang, tapi ketika kembali ke asrama pas malam-malam itu katanya bahkan ketika mereka bercerita ke saya dia menangis di depan saya. Ustazah saya karena anak-anak saya panggil ustazah. Iya, beliau juga seorang ustazah. Ustazah di pondok, ustazah maksudnya guru. Iya, pondok betul. Ya. Jadi itu ustazah saya kalau ingat orang tua saya seperti ini saya tidak bisa bayangkan ustazah. Karena saya lihat mereka bertengkar, mereka ini baku kejar-kejar. Nah, pada saat mereka menceritakan itu mereka menangis. Nah, yang seperti ini, luka yang seperti ini Kak, ini kan luka yang dari kecil. Luka yang seperti ini yang seharusnya dapat penyembuhan atau healing, ya kan? Bukan yang galau-galau sedikit, iya, healing ke pantai. Healing jadi hilang. saya mau tanya soal, apakah menurutmu healing sekarang, healing yang dimaksud oleh orang-orang sekarang itu ada kaitannya dengan konsumerisme dan sosial media? Ya. Misalnya karena provokasi sosial media untuk bahkan kekhawatiran kecil dalam diri kita itu harus dihilingkan. Iya, besar peran sosial media Kak. Apalagi di yang kita alami sekarang kan memang kita dibentuk oleh apa yang terjadi di sosial media, karena sosial media itu adalah replika dari dunia nyata yang kembali ke dunia nyata, ya kan? Replika, jadi bukan dunia lain. Iya. Oh, oke. Potret dunia nyata, masuk dunia maya, kembali ke dunia nyata. Orang yang melihat itu ada di dunia nyata, orang yang di dalam pot itu di dunia nyata Kak. Ya kan? Iya. Tapi saya masih berusaha mencerna. Agak sulit ya. Agak. Ya, kaitannya deh dengan konsumerisme. Ya, konsumerisme. Konsumerisme itu sebuah ideologi di mana kita diarahkan untuk masyarakat diarahkan untuk membeli barang atau menggunakan jasa bukan atas dasar kebutuhan tapi atas dasar keinginan. Ciri-cirinya itu salah satunya di sosial media. Banyak orang di sosial medianya itu dia butuh pengakuan dari orang lain. Misalnya ini Kak, tahu kasus afiliator kemarin? Oke. Ya, itu kan yang haus murah pengakuan. banget. Ya, haus pengakuan itu sebenarnya dia korban konsumerisme ini. Oh, dia terlalu berkeinginan untuk mendapatkan apa yang tidak dia bisa, akhirnya dia menipu, ya kan? Okay. Ya, jadi sebenarnya kenapa healing dan bukan cuma healing sih, healing dan reward, self reward ini masuk ke dalam kategori ideologi konsumerisme. Kalau kita usut asal usulnya ya Kak, kan ini adalah dua istilah mental. Awalnya ini adalah karena ini Kakak bilang tadi baru dengar kan? Baru. Ini bersamaan dengan fenomena isu kesehatan mental. Jadi isu kesehatan mental ini hadir di tengah-tengah kita untuk mendobrak mengkritisi budaya masyarakat yang abai terhadap penyakit mental. Mereka biasanya abai terhadap
orang mereka abai terhadap kegilaan, mereka abai terhadap bunuh diri karena itu dianggap sebagai masalah individu. Gila dan bunuh diri itu masalah individu. Tapi sebenarnya itu kan masalah mental, dan mental itu ada hubungannya dengan orang di sekitar kita. Jadi itu sebenarnya masalah sosial. Masalah sosial. Dan Mia banyak mendengar cerita-cerita muridnya atau Mia sendiri mengalami. Iya. Awalnya masalahnya di-keep, mending dilampiaskan lewat tulisan atau seperti apa. Gimana tuh? Nah Kak, akhirnya self healing dan self reward ini jadi pelampiasan kan? Pelampiasan. Nah, orang-orang yang sakit, harusnya orang-orang yang healing dan self reward ini, healing kan artinya penyembuhan. Iya, betul. Bentuk orang yang disembuhkan ini, yang seharusnya melakukan penyembuhan ini adalah orang yang luka atau orang yang sakit. Sedangkan self reward adalah penghargaan. Orang yang mendapatkan penghargaan itu harusnya orang yang pernah berusaha dan orang yang mencapai sesuatu, ya kan? Salah satunya tadi contohnya adalah siswa saya. Mereka yang harusnya mendapatkan healing Kak. Dan mereka tidak berani mengungkapkan masalahnya. Iya. Tidak pada semua orang. Pada semua orang. Iya. Nah ini kemudian karena ini istilah mental awalnya, tapi karena banyak digunakan oleh orang-orang yang merasa sakit mental. Hampir semua orang sekarang merasa ada sakit mental. Ada sakitnya dan tapi butuh healing. Saya juga tidak bisa menjudge itu, bukan. Tapi kalau saya kembali ke peristiwa masa lalu sebelum saya lahir pun, orang tua saya misalnya Kak ya, mereka itu tidak ada sosial media loh. Mereka berkutat betul-betul dengan dirinya sendiri. Kalau saya ada masalah dengan hidup saya Kak, langsung sosial media, curhat, ada pelampiasan ya kan. Orang tua tapi merasa puas tidak kalau misalnya? Puas. Merasa puas? Ya. Apakah merasa healingnya itu sampai? Setidaknya ya sampai. Sampai. Jadi kalau misalnya Mia misalnya ada masalahnya, terus dilampiaskan ke menulis atau mengajar, menghadapi siswa, merasa masalahnya itu perlahan hilang atau hilang sama sekali? Tidak sama sekali, tapi perlahan. Perlahan nih. Iya. Tapi sekarang Kak itu healing itu tadi digunakan untuk orang-orang yang merasa punya sakit mental tapi nggak tahu betul-betul. Kan ada cerita begini Kak. Gimana? Coba ceritakan. Ada cerita gini Kak. Ada anak-anak, karena kan anak-anak ya pengetahuan dan pengalamannya kan belum banyak. Akhirnya mereka kadang kalau mendapat suatu wacana di sosial media, mereka menafsirkannya sesuai yang apa ya. Nah ini anak-anak ini 6 bulan kayaknya tidak pergi sekolah. Karena? Katanya healing. Hanya terus? karena dia pusing terhadap pelajaran matematika misalnya. Nah ini bahaya Kak, kalau misalnya segala hal yang kita pusingkan ini dianggap sebagai sesuatu yang perlu healing, ya kan? Tapi edukasi yang harus dilakukan ke mereka itu apa? Maksudnya orang-orang yang sedikit-sedikit merasa butuh healing. Saya kira apa yang dituliskan Mia tadi di IG-nya yang mengatakan bahwa saya punya masalah, orang tidak peduli, dan ternyata orang lain juga punya masalahnya sendiri. Untuk anak-anak ya Kak, sebenarnya sih kalau kita mau lebih jauh lagi, tapi ini sih agak-agak tidak mungkin Kak. Tidak ada masalah. Hal-hal utopis itu memang bisa diperbincangkan, tapi jangan dipaksakan untuk dilakukan toh. Literasi sih sebenarnya Kak. Literasi. Iya, karena ada memang harus pembanding wacana tandingan. Ini kan banyak. Nah, ada satu isu lagi Kak yang di self reward, self healing ini diantaranya. Apa itu? Ada namanya self diagnosis. Self diagnosis. Jadi dia mendiagnosa dirinya sendiri dari bacaan-bacaan di sosial media. Maksudnya dia memetakan dirinya bahwa saya orang yang begini, orang yang begini. Iya, hanya dari apa yang dia baca. Oh begitu. Dan itu kan tidak sempurna biasanya. Sama ketika kita misalnya flu sedikit, cari di Google. Ini gejala-gejalanya. Kita lihat, terus kita langsung overthinking.
kayaknya saya sakit ini deh, gejala-gejalanya sama. Nah, kekhawatiran itu akan menyebabkan juga overthinking nih. Iya, dan akhirnya bukannya healing, malah Hilang. tambah stres memikirkan. Ya, itu Kak, healing juga kalau misalnya selalu harus dilakukan. Saya ambil contoh kita di pesantren Kak ya. Iya, iya. Kita di pesantren 1 bulan di dalam pesantren tidak pernah keluar-keluar. Kalau jalan-jalan itu harus selalu dilakukan, dan belanja itu harus selalu dilakukan habis koperasi Kak. Koperasi Tapi pesantren. kita kan kebutuhan dasar tak terpenuhi gitu kalau di pesantren. Iya, iya. Tapi kalau apa-apa sedikit dipusingkan di pesantren, pelajarannya. Memang di pesantren kita hidup apa adanya dan tidak memikirkan banyak hal. Iya. Jadi bisa fokus di pelajaran tuh. Saya juga kadang overthinking kalau hari Sabtu. Oh. Apalagi kalau mau perpulangan Kak. Hah? Bukan, karena ada pelajaran matematika. Oh, terus gitu. kalau hari Sabtu ada tapak suci, Oh. saya tidak begitu tuh. Iya, iya. Tapi maksud saya ketika healing ini harus selalu dilakukan dan reward ini harus selalu dilakukan, bagaimana dengan keadaan-keadaan yang seperti itu ya kan Kak? Jadi healing tidak bagus juga terlalu di. Sebenarnya healing dan reward ini Apakah itu bagian dari memanjakan diri? Enggak sih? Ya, memanjakan diri. Kalau hubungannya dengan konsumerisme ini, tadi saya sudah jelaskan ya Kak, konsumerisme bagaimana? Sudah sedikit, tapi hubungannya healing dan konsumerisme. Iya. Healingnya sekarang orang harus selalu berbelanja atau Iya, harus selalu berwisata. healingnya harus selalu jalan-jalan. Healing ini sekarang diarahkan ke jalan-jalan Kak. Terus reward selalu diarahkan ke belanja. Ketika ini diarahkan ke sana, kira-kira siapa yang mengarahkannya ke sana Kak? Menurut Kak Hidir? Menurut Kak Hidir? Kenapa orang-orang bisa mengarah ke sana? Apakah saya harus jawab invisible hand? Suatu kekuasaan yang tidak terlihat, tapi kita tidak perlu terlalu jauh membahas konspirasi. Ya. Nah itu, setidaknya kita membuat para pemirsa ini berpikir. Ada ternyata di belakang ini. Oh begitu. Ada, itu tadi yang saya jelaskan Kak. Iya. Domba. Kita ini seperti sekumpulan domba yang kita tidak tahu ada suara yang mengarahkan kita, yaitu self healing dan self reward, yang kita tidak tahu sebenarnya suara pengembala yang punya suara ini di mana dia. Tapi kita mengarah. Tapi domba-dombanya tetap jalan ke satu arah tertentu. Iya, karena dia satu arah yang sudah ditentukan gitu. Ya, ini konsumerisme juga anunya Kak. Arahnya. Dia selalu mengarahkan kita kepada kebahagiaan. Menawarkan kebahagiaan. Ya, siapa yang tidak tertarik kalau ditawarkan kebahagiaan? Kebahagiaan itu kebahagiaan yang sifatnya itu dia. Kekal atau kebahagiaan yang hanya sementara. Yang semu. Iya Kak. Yang semu. Nah, dan tidak hanya menawarkan bahwa kita harus bahagia, tapi dia juga mengarahkan pada bentuk kebahagiaan itu. Oke. Bentuk kebahagiaan itu yaitu jalan-jalan dan belanja. Padahal dan ada ukuran kebahagiaan itu sudah juga ditentukan. Maksudnya kita juga diberikan satu definisi melalui perbincangan kayak di sosial media, di mana sudah ditentukan ada definisi tertentu tentang kebahagiaan. Misalnya ketika orang berbelanja itu membahagiakan, itu ada kepuasan. Ketika kita jalan ke tempat wisata ini, itu adalah sebuah kebahagiaan. Iya Kak, gitu. Jadi konsumerisme ini mengarahkan betul-betul mengarahkan kita pada itu. Padahal kalau kita berpikir, apakah kehidupan kita sebagai manusia ini, dalam kehidupan ini selalu diberikan kebahagiaan, akan terus bahagia? Bagaimana kalau kita terus bahagia Kak? Mungkin kita akan lebih lebih. Kalau kebahagiaan itu disamakan dengan kedamaian, guru saya dulu mengatakan bahwa kedamaian itu hanya bisa tercapai ketika kita sudah meninggal. Seseorang yang hidup itu harus berada dalam konflik dan harus berdinamika. Begitu. Guru saya bilang begitu dulu dan saya mempercayainya. Ya, jadi itu. Kalau misalnya orang-orang selalu berpikir untuk bahagia, tadi, karena kehidupan ini tidak selalu tentang kebahagiaan saja. Apa sih enaknya kalau tidak ada naik turunnya hidup? Asik. Jadi perbincangan kita sore ini adalah tentang hilangkan healing. Begitu ya? Tidak sih Kak. Jangan juga dihilangkan, tapi kepentingan untuk apanya healing itu gitu. Jadi healing sesuai kebutuhan. Ya, memilih hidup yang seperti apa, hidup
hidup minimalis atau konsumerisme. Oke. Itu ideologi loh Kak. Maksudnya Jadi kalau orang minimalis, sederhana, ya menggunakan barang secukupnya sesuai apa yang dibutuhkan gitu. Itu pilihan hidup sih sebenarnya. pilihan hidup. Iya. Itu pilihan hidup. Dan karena kita juga tidak bisa membatasi konsumerisme. Cara mengatasi sebuah masalah sebagaimana yang ditulis oleh Mia tadi di Instagramnya juga bagian dari pilihan hidup seseorang. Iya, iya. Tapi pilihan ini kadangkala ditentukan oleh kecenderungan kita, circle kita, lingkungan kita, dan bagaimana kita memperlakukan dunia di sekitar kita, kayak misalnya sosial media, mengkonsumsi berita, mengkonsumsi film, itu semua mempengaruhi cara kita healing gitu ya. Iya Kak. Gitu. Iya. Nah, oke, terakhir dari Mia soal self reward, soal healing, soal krisis, quarter life crisis gitu ya. Boleh, silahkan. Konsumerisme, ya. Mengenai konsumerisme, saya sendiri sebagai orang Islam, saya punya di dalam agama saya punya pemahaman Tuhan saya melarang untuk berperilaku berlebih-lebihan. Kemudian Nabi saya mencontohkan bahwa ketika suatu barang digunakan itu nanti diganti pada saat rusak, ya kan Kak? Itu yang mencegah saya untuk mungkin berperilaku konsumerisme, meskipun sebenarnya saya masih dalam tahap usaha menghindari konsumerisme, mengkonsumsi barang-barang yang bukan kebutuhan. Iya Kak, masih usaha. Sebenarnya saya juga masih usaha. Kemudian quarter life crisis, saya tidak pernah punya solusi untuk pemirsa pendengar mantap yang punya masalah masing-masing dan bentuknya berbeda dengan saya, tapi saya hanya ingin mengatakan jangan menyerah meskipun itu ada. Jangan menyerah meskipun itu ada. Itu tadi self reward dan self healing, ya gunakan, jangan sampai kita berlindung dari kata boros. Kita berlindung dari kata-kata yang bermakna negatif hanya untuk berlindung dari kata-kata negatif dengan menggunakan kata-kata yang arahnya bermakna positif. Oh gitu. Ya, kan? Jadi dalam proses penyelesaian masalah ada juga kayak positive thinking. Perlu ya ke orang lain. Iya. Perlu nggak? Perlu. Perlu dong. Karena kalau kita selalu negatif thinking ke orang lain, nah kayak dia menumbuhkan kekhawatiran dalam diri kita, kayak tulisannya Mia tadi, ketika kita punya masalah dan orang lain seolah-olah tidak peduli sama masalah kita, wah rasanya seperti anunya ini dari tangga tertimpa tangga. Iya, saya bisa tahu itu Kak. Nah ketika kita punya positive thinking, maka ketika orang lain cuek, maka kita mungkin akan merasa, oh mungkin dia lebih punya masalah ini. Saya tahu solusi yang lebih baik dari positive thinking Kak. Kalau kita tidak bisa positive thinking, cuek. Cuek. Oke. Jadi itu seperti tulisannya Mark Manson, seni berpikir bodoh amat. Bodoh amat lah yang orang-orang sekitar. Saya sih mulai mencoba itu, cuek. Iya betul, saya juga lagi berusaha. Saya membaca bukunya Seni Berpikir Bodoh Amat itu, kalau saya tidak salah sudah 3 kali. Karena iya kan? Iya toh? Iya kayak. Saking pentingnya itu bodoh amat dalam tanda kutip. Iya. Gitu. Iya, tidak semua hal sih, tapi ya perlu. Tidak semua hal harus kita pedulikan. Iya. Berpikir bodoh amat akan memberikan kita energi lebih banyak untuk fokus pada hal yang betul-betul harus kita selesaikan. Iya Kak. Gitu ya. Mungkin itu akhir dari perbincangan kita tentang banyak hal sore ini, tentang kesehatan mental, quarter life crisis, self reward, self healing, tentang kehidupan yang tidak ada. Tentang kehidupan dan kekhawatiran yang senantiasa ada di sekitar manusia. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya, Mia. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.